Bosku, kembali lagi nih di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Nah, di edisi Ngemil kali ini ngebahas emiten lebih dalam. Saya lagi main-main nih di PT CNG, Citra Nusantara Gemilang, atau kode sahamnya adalah SIGES. Nah, Bosku pasti penasaran banget dong, pengen tahu apa aja sih sebenarnya prospek ke depannya. Kemudian IPO-nya nih dananya mau kemana? Kemudian ngaruh nggak sih nih sama politik-politik yang saat ini terjadi? Pantengin terus ya di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas sampai selesai. Nah, Bosku, sekarang saya udah bersama nih Direktur Utamanya PT CNG atau biasa kita sebut dengan SIGES. Langsung aja saya bakal kenalin dengan Bapak Andika Purwonugroho. Betul ya Pak ya? Baik, selamat pagi Pak, apa kabar? Pagi Mbak Ori, selamat Assalamualaikum. pagi. Waalaikumsalam. Bapak nih biasa disapa Pak Apu, betul ya Pak? Iya, itu sebutan aja. Oh, sebutan itu aja. Singkatan theater code gitu, kalau orang bilang ya. Jadi biar, tapi bukan apunya bukan ini ya. Gimana Pak? Bukan pakai H apuh kayak gitu. Ini sipu, sepuh. Apu aja. Oke, karena Pak Andika Purwonugroho jadi panggilnya Pak Apu, betul ya? Betul. Nah, aku pengen kenal nih sama Pak Andika lebih dalam biar investor atau Bosku juga tahu nih tentang direktur utamanya SIGES. Nah, boleh nih Pak Andika, apa nih yang Bapak mau jelasin sedikit aja tentang Pak Andika? Oke, jadi gini Mbak Orin ya, alhamdulillah ya, hari ini kita bisa ngobrol ya, santai di sini. Jadi saya memang bergabung di perusahaan ini dari tahun 2006. Oke, 2006. Ya, kebetulan juga yang mengawali juga gitu ya. Jadi pertama kali saya join dari pekerjaan sebelumnya itu di CNG ini sebagai waktu itu yang jualannya nih. Oke, yang jualannya seru nih Pak. Supervisor jualan. Jadi kita bagian yang memasarkan produk. Tantangannya juga luar biasa karena ini produk baru gitu ya. Jadi belum banyak yang mengenal dan mau tidak mau ya kita mengedukasi jual itu. Alhamdulillah dengan performance itu kita bisa menambah kapasitas juga di plan kita dan kemudian saya ditunjuk sebagai general manager. Oke, berangkat dari general manager nih Pak Andika. Jadi dari supervisor sales kemudian saya diangkat menjadi department head dan dari pengalaman itu akhirnya saya ditunjuk untuk menjadi general manager di plan ya, jadi di produksinya CNG itu di 2008. Oke. Sampai 2012 waktu itu saya juga akhirnya ditunjuk lagi, saya ditunjuk sebagai direktur komersial. Balik ke jualan lagi. Jualan Jadi lagi, panjang nih perjalanan jualannya nih Pak produksi, Andika. kemudian sekarang jualan lagi, tapi tanggung jawabnya lebih besar karena 2012 itu kita sudah punya beberapa area pemasaran itu di Jawa Barat, kemudian Jawa Timur dan Palembang ya. Jadi sudah coveragenya sudah lumayan luas. Jauh gitu. Dan akhirnya sampai dengan tahun lalu 2022 itu saya ditunjuk jadi direktur utama PT CNG. Oke. Jadi from nothing to something, now become the great thing. Gitu. Betul sekali. Ini perjalanannya panjang banget dari tahun 2006 ya berarti tadi Pak Andika. Oke Bosku, kalau tadi kita udah kenalan nih sama Pak Andika, terus yang selanjutnya saya bakal nanya terkait dengan perusahaannya nih Pak Andika. Okay. Aku pengen tahu dong bidangnya spesifiknya apa, terus sektornya juga apa, biar Bosku juga tahu nih. Gimana Pak Andika? Oke, jadi PT Citra Nusantara Gemilang Terbuka ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi. Yes. Ya. Spesifiknya atau khususnya itu di teknologi distribusi compressed natural gas. Oke. Ya, jadi natural gas itu kan gas alam ya. Ya mungkin kalau umumnya kita kenal gas alam itu didistribusikan menggunakan jaringan pipa gas. Iya, betul. Nah, jadi sekarang ada teknologi CNG di mana teknologi CNG ini mampu mendistribusikan natural gas sampai dengan daerah-daerah yang tidak ada jaringan pipa gasnya.
Oke, jadi ke daerah-daerah. Betul. Jadi 2006 kita mulai berdiri dan kita mengembangkan teknologi ini untuk menjangkau khususnya para industri-industri besar yang selama ini membutuhkan pasokan energi gas alam, cuman terkendala dengan infrastruktur pipa gas. Ya. Jadi kita masuk ke industri dan di tahun 2016 kita mengembangkan segmen pasar. Jadi segmen pasar kita itu ada targetkan untuk masuk ke retail ya, komersial bisnis. Betul. Jadi sasaran utama kita memang adalah para pengguna bahan bakar minyak dan juga para pengguna bahan bakar LPG. Yang notabene itu memang bahan bakar yang saat ini disubsidi oleh pemerintah. Jadi semangatnya adalah bagaimana subsidi ini bisa berkurang. Kemudian saat ini kita juga mensupport program pemerintah untuk 2030 ya, itu zero emission di energi. Nah, itu kita mencoba untuk mengembangkan gas alam ini untuk bisa digunakan oleh semakin banyak masyarakat Indonesia. Jadi itu juga bagian dari rencana kita ke depan. Dan memang teknologi CNG ini sudah banyak diaplikasikan sebelumnya, itu memang hanya khusus kepada kendaraan bermotor. Oke. Jadi kita yang mengembangkan pertama kali untuk industri. Dan harapannya ke depan itu kita juga mengembangkan teknologi baru yang kita akan lakukan dengan IPO ini, itu dengan teknologi LNG. LNG itu liquid natural gas ya. Kalau CNG itu prosesnya hanya dikompres, jadi tidak ada perubahan fase gas. Gas cuma dimampatkan, kemudian dikirimkan dengan truk atau dengan kendaraan. Kalau LNG ini dilikuidkan, jadi volumenya lebih besar. Dicairkan berarti? Dicairkan. Jadi kalau sekarang kita membawa CNG, itu kalau dikonversi ke LNG itu bisa 6 kali lipat lebih banyak ya, volumenya. Artinya kita akan bisa mendeliver gas lebih banyak untuk para pengguna gas alam yang sekarang kita layani, dan juga untuk pengembangan pasar baru di daerah-daerah yang khususnya daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan pipa gas. Ya, karena natural gas ini berasal dari bumi Indonesia yang secara harga itu memang harusnya lebih murah ya ketimbang barang impor. Karena kalau impor kan mengacu kepada harga minyak dunia dan berfluktuasi. Ya. Kalau natural gas ini karena dia dieksplorasi, kemudian dia ada umur dari eksplorasinya, umur-umurnya, sehingga cenderung biayanya lebih rendah ya, ketimbang bahan bakar LPG yang digunakan sekarang. Itu yang menjadi sasaran utama kita. Dan LNG itu kita kembangkan untuk mengembangkan lagi daerah yang paling jauh ya. Karena kalau sekarang dengan CNG kita maksimal coverage itu hanya sekitar 200 km dari plant kita, dari pabrik kita. Kalau LNG itu bisa 3 kali lipatnya gitu. Jadi jangkauannya jauh lebih luas. Artinya peluang kita untuk mengekspansi area distribusi kita ke depan. Siap. Ini menarik banget nih Bosku. Jadi kita pakai sumber daya alam ya. Betul. Kemudian kita olah lagi untuk dipakai lebih luas lagi dan sebanyak mungkin pengguna nih. Dan jangan salah, gimana nih Pak? LNG itu juga nanti bisa digunakan untuk kendaraan juga. Oke, wah ini. Jadi kita juga punya rencana bahwa LNG ini akan kita gunakan untuk truk kita ya, trucking distribusi kita. Yang sekarang menggunakan bahan bakar minyak subsidi, kita akan gunakan LNG. Karena dia volumenya lebih besar. Sebelumnya saat ini kita menggunakan teknologi CNG untuk truk kita juga. Cuman karena volumenya tidak terlalu besar, jadi terbatas coveragenya. Harapannya dengan LNG itu bisa lebih banyak volumenya dan bisa lebih jauh jangkauan armada kita ke pelanggan gitu ya. Siap. Sebenarnya jadi saat ini sudah menggunakan ya, sudah tapi menggunakan. memang belum banyak volumenya. Betul. Harapannya kedepannya akan bisa menjangkau ya Pak. Betul. Nah Bosku tadi udah seru banget nih, kita udah bahas sektor, terus juga udah bahas bidangnya apa aja. Sekarang Bosku juga pengen tahu nih tentunya tentang fundamentalnya nih Pak Andika. Kalau kita bicara tentang fundamental, secara garis besarnya dari CNG atau Citra Nusantara Gemilang, boleh dijelaskan sedikit nih Pak Andika, fundamentalnya seperti apa secara garis besar? Ya, sebenarnya bicara fundamental ya, itu kan korelasinya adalah dengan sejauh apa atau seberapa lama perusahaan ini telah beroperasi ya. Yes. Dilihat dari kita mulai
berdiri 2006, artinya sudah hampir 17 tahun kita beroperasi dengan perjalanan yang penuh dinamika, gitu ya. Di sisi lain kita pernah mengalami kondisi COVID waktu itu ya, 2019 sampai dengan 2021 ya, itu juga sesuatu yang memberatkan kita semua. Namun alhamdulillah kita juga masih bisa survive di situ. Di sisi lain kita juga punya rencana pengembangan ke depan, karena memang kita punya salah satu yang kekuatan kita adalah kita punya expertise di sini, gitu ya, di bisnis ini. Sebagai pionir kita punya expertise dan kita juga punya manpower atau punya SDM yang justru mereka juga punya pengalaman yang kuat, gitu ya, terhadap teknologi ini. Dan kami juga sekarang melayani hampir 200 pelanggan di Jawa dan Sumatera Selatan dengan berbagai macam segmen, dari industri besar, industri menengah, industri kecil, bahkan sampai dengan segmen retail. Artinya kami punya portofolio pelanggan juga lumayan banyak. Siapa nomor 46853? Aku. Di sisi lain juga kami juga mengembangkan beberapa sekarang. 2018 kita mulai membangun depo-depo CNG sebenarnya. Itu juga sesuatu yang kami pikir bagian dari kami menjaga layanan kami ke pelanggan. Di sisi lain juga ada pengembangan juga untuk bagaimana mendistribusikan CNG ini sampai dengan lokasi yang terjauh dari pabrik kami, gitu ya. Jadi kami menggunakan depo, kita menyebutnya depo. Jadi hub and spoke di situ. Kita kirim dari pabrik kami, kemudian ke depo. Dari depo kita distribusi lagi ke segmen yang lebih kecil. Nah, itu juga bagian dari strategi kami untuk bagaimana bisa mengakses seluruh wilayah yang ada di Pulau Jawa ini. Jadi itulah kenapa kami bisa katakan bahwa sejauh ini dengan kondisi keuangan yang sudah tercapture ya, di mana di prospektus kami juga, ya walaupun dengan berbagai macam dinamika yang ada, kami tetap bisa survive selama 17 tahun dan bahkan kami juga punya rencana untuk pengembangan ke depan. Jadi kami akan membangun 3 station lagi di tahun 2024, 2025. Bahkan di 2026 kita akan punya LNG besar juga di Jawa Timur. Jadi kemarin saya sudah buat roadmap sampai dengan 5 tahun ke depan. Artinya ada pengembangan-pengembangan lain. Dan memang kita ke depan kita akan fokus kepada sumber-sumber gas yang bisa dikatakan ini sumber gas yang selama ini tidak dilirik ya oleh para distribusi gas pipa, karena memang lokasinya terlalu jauh dari pipa backbone atau pipa utama. Itu kita sebut sebagai sumber marginal sebenarnya. Marginal itu sumurnya kecil, kemudian umur sumurnya juga tidak lama. Nah, itu yang mau kita komersialkan dan kita utilisasi untuk bisa didistribusikan kepada pelanggan kita. Dan proyek LNG inilah yang mengawali plan membangun pabrik di dekat sumur gas. Karena semua yang udah kita punya sekarang, jaringan itu mereka ambil gasnya dari sistem ya, dari pipa backbone. Jadi kita menginisiasi ini dan mudah-mudahan ini bisa diduplikasi karena banyak sekali sumber marginal itu di utara Jawa. Nah, itu yang kita mau kembangkan ke depan. Siap. Wah, ini kalau tadi kita udah dengar penjelasan Pak Andika, seru banget sih nih Bosku. Kalau bicara fundamental tadi dari 2006 kemudian semakin berjalannya tahun, sudah semakin besar. Dan prospeknya jelas ya, 2024-2025 akan mengembangkan lagi nih ya Pak. Ya, dan akan buka station lagi tentunya. Ya, kita ada nanti rencananya di Jawa Tengah ya, itu ada di daerah Grobogan. Kemudian nanti di Gresik, Jawa Timur. Kemudian nanti ada lagi di Majalengka, di Jawa Barat, jadi akan tambah lagi 3 station. Kemudian 1 station LNG di Karawang yang kita gunakan dana dari IPO. Kemudian nanti ada LNG lagi di Gresik. Itu kapasitasnya lebih besar. Jadi kurang lebih 5 station. 5 station lagi. Sampai dengan 2025. Sampai dengan 2028. 2028. Oke, ini menarik banget nih Bosku. Jadi bolehlah dilirik-lirik lah ya si gasnya. Oke, Pak Andika, tadi kan kita sebenarnya udah bahas sedikit nih tentang prospek, tapi Bosku juga penasaran banget sih. Prospek kedepannya dari si CNG atau si gas tuh bisa dijelasin lagi lebih detailnya. Tadi kan udah ada gambaran-gambaran sedikitnya nih Pak Andika. Aku pengen yang detail, Boskunya juga pengen yang detail ya nih. Oke, jadi
Ya, kalau bicara Segas ya, karena dia distribusi gas alam, poinnya adalah energi. Ya, jadi prospek ke depan itu memang dilihat dari kebutuhan energi, otomatis juga setiap tahun kebutuhannya pasti meningkat. Betul. Karena korelasinya dengan populasi dan pertumbuhan ekonomi. Prospek di CNG ke depan itu dengan adanya tadi pengembangan beberapa stasiun baru kita, itu otomatis juga akan mengembangkan area pemasaran baru di situ. Dan kita juga sudah petakan bahwa area-area tersebut adalah area-area yang memang selama ini tidak terjangkau jaringan pipa gas. Artinya prospek kita ada di Jawa bagian selatan sebenarnya. Jadi ada kota-kota yang sebenarnya kota-kota besar yang secondary city yang memang bisa kita akses untuk bisa mendapatkan energi gas alam ini gitu ya. Di sisi lain sebenarnya kita juga punya prospek di segmen pelanggannya, yaitu segmen pelanggan retail ya. Oke, Jadi inilah kenapa di 2016 kita mendevelop segmen ini. Karena awalnya kita hanya di industri besar, kemudian kita kembangkan di segmen ini. Segmen ini adalah segmen yang berkaitan dengan pariwisata. Ya, baik itu hotel, restoran, atau bahkan usaha-usaha UMKM yang kecil-kecil itu juga bisa kita layani. Artinya tantangannya memang setelah kita inisiasi 2016 untuk segmen ini, akhirnya kami bisa mendeliver ya, gas itu untuk segmen yang paling kecil. Jadi kami juga berproses waktu itu. Jadi kalau dilihat industri dengan retail, saya harus menggantikan 100 retail untuk satu industri. Iya, betul sekali. Ya, jadi bisa dibayangkan ya gimana merubah mindset dari tim CNG sendiri gitu ya. Jadi dari yang besar jadi yang kecil. Tapi alhamdulillah itu bisa tumbuh ya, karena memang di sisi lain segmen ini juga tumbuh. Kemudian kami juga mendevelop teknologinya sesuai dengan kebutuhan. Ya, itu juga menjadi tantangan kami ke depan. Dan ke depan dengan LNG ini seharusnya jauh lebih simpel distribusinya. Kumah simpel aja orangnya. Jadi kami bisa mendeliver menggunakan LCNG namanya. Tetap di customer itu menggunakan CNG, tapi kami mengirimkan truknya truk LNG. Itu sesuatu yang buat kami jauh lebih prospektus ke depannya ya, karena itu aksesnya lebih jauh, kemudian volumenya lebih besar, dan kami bisa melayani lebih banyak lagi pelanggan. Dan kami juga menggunakan brand Gasra. Ya, jadi Gasra itu gas Citra Nusantara. Kami ada Gasra retail, ada Gasra industri, kita akan layani semua. Jadi kita punya banyak sekali segmen pelanggan yang akan kita layani ke depan. Jadi lebih luas jangkauan pelanggannya ya, Pak Betul. Andika ya. Tadi kalau kita misalkan bicara prospek ke depannya, menjanjikan ya. Ini untuk beberapa tahun ke depan harusnya bisa lebih maju lagi nih ya Pak ya. Iya, untuk CGS ya. karena memang CNG ini yang pertama juga CNG yang IPO ya. Iya betul. Untuk yang emiten IPO, ini. betul. Untuk usaha yang sejenis Yes. CNG ya. Betul sekali nih. Jadi Bosku ini waduh kayaknya prospek ke depannya ini udah kelihatan banget akan seperti apa, majunya gimana. Jadi boleh lah ya sambil dikilik-kilik lagi, ya Allah gitu ya Pak ya. Iya. Sekarang sudah ada Bapak Muhammad Isa Safardi ya Pak ya. Iya betul. Nah ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya pengen aku tanyain dan Bosku juga pasti penasaran banget nih. Sebenarnya apa sih Pak Isa yang bikin si gas ini sebetulnya memiliki nilai lebih dibandingin kompetitor yang lainnya nih? Boleh dibantu jelasin nih Pak Isa? Oh boleh. Baik, terima kasih. PT Citra Nusantara Gemilang Tbk atau di bursa dengan kode CGAS memiliki keunggulan dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Yang pertama adalah CGAS ini adalah pionir pertama di bisnis kompresi natural gas di Indonesia. Yang kedua, dibandingkan dengan kompetitor lainnya, CGAS ini memiliki izin usaha yang lengkap yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Migas Kementerian SDM. Resmi ya Pak ya? Jadi resmi. Ya? Oke. Dan masih berlaku. Masih berlaku. Siap. Yang ketiga, peralatan CGAS ini tersertifikasi. Jadi kita membeli equipment atau kebutuhan gas transport modul untuk membawa gas-gas kita itu, kita langsung ke manufaktur. Oke, jadi langsung manufaktur, dan di sana kita monitor prosesnya, dan pada akhirnya ada inspeksi terakhir oleh third party inspection yang sudah diakui oleh dunia, yang itu kita jadikan sebagai dasar kelayakan atau kelulusan dari kualitas produk itu tersebut. Kemudian sampai di Indonesia, equipment tersebut disertifikasi lagi, baik oleh regulasi berkaitan dengan regulasi Dirjen Migas maupun dengan Ketenagakerjaan sebagai bejana tekan.
Kemudian di sisi lain peralatan-peralatan kita di customer seperti metering itu sudah terkalibrasi. Terkalibrasi sehingga antara kita dan customer itu terjadi perhitungan yang sesuai dengan alat ukur yang sudah terkalibrasi. Jadi tidak ada yang dirugikan di sini baik penjual maupun pembeli. Jadi itu terkoneksi secara langsung, bisa dicek melalui apa aja ya Pak Isa ya? Peralatan kita itu dilengkapi dengan SCADA sistem. Dengan SCADA sistem sehingga monitoring pemakaian di customer itu bisa dimonitor oleh kita dan oleh customer juga melalui handphone bisa, melalui laptop bisa, jadi bisa jarak jauh tanpa harus datang ke tempat gitu. Betul. Wow, sangat-sangat menarik ya, karena canggih banget sebetulnya gitu loh. Betul. Oke, kemudian ada lagi nih Pak, apa lagi nih Pak? Bukan keuntungan sih, lebih kelebihannya dari SIGAS dibandingin kompetitor yang lainnya? SIGAS juga dalam distribusi gasnya juga kita lengkapi dengan GPS system yang bisa kita monitor dari jarak jauh sehingga armada kita itu sampai di mana, posisi ada di mana bisa kita ketahui. Bisa ketahui apakah terjadi kendala di jalan atau nanti terjadi kemacetan itu kita cari sehingga kita bisa memberikan backup sistem pada customer kita sehingga tidak ada putus supply di sana. Terjamin ya, jadi terjamin ya, Pak, supply-nya. Cakep. Mungkin ada lagi Pak yang mau dijelaskan? Di sisi lain juga dari kami kita selalu mengacu dengan regulasi Dirjen Migas Kementerian SDM untuk uji mutu spesifikasi gas itu kita lakukan setahun sekali sehingga kualitas gasnya sudah terjamin dan disertifikasi oleh Dirjen Migas itu sendiri. Wow, jadi setiap tahun di sini pasti yang namanya dilakukan pengecekan ya Pak ya? Betul. Dirjen Migas. Dirjen Migas. Mantap. Sekarang saya bakal beralih sedikit nih ke Bapak Agung Wibawa ya, selaku Direktur Keuangan nih dari SIGAS. Betul ya Pak ya? Betul. Boleh dada-dada dulu Pak. Halo. Oke, nih saya kepo sebenarnya nih Pak Agung. Iya. Saya pengen nanya, sebenarnya tuh dana IPO yang udah didapat itu digunanya tuh untuk apa aja sih Pak? Dana IPO yang nanti kami terima rencananya itu 90% kita akan gunakan untuk capital expenditure, untuk belanja modal setara dengan 161 miliar lah. Itu nanti buat LNG plannya di sana. Ya, dari pekerjaan sipil sampai selesai nanti jadi CNG. Sisanya sebesar 90% kita akan gunakan untuk operational expenditure, jadi OPEX-nya. OPEX 10 miliar nanti kita buat beli gas, buat biaya transportasinya, buat operasional. Nanti totalnya itu kira-kira di 19 miliar rupiah. Jadi 161 miliar untuk CAPEX, yang 19 miliar untuk OPEX. Kalau di prospektus memang kita ini murni dana IPO kita buat project LNG kita yang di Galian. Jadi memang kita dedicated, kita sampaikan ke bursa bahwasanya dana yang akan didapat proceed dari IPO ini digunakan untuk proyek LNG ya. Jadi sebelumnya digunakan untuk proyek LNG-nya. Yes, ya. Wah ini makin kelihatan ya prospek kedepannya seperti apa. Jadi bosku jangan ragu lagi nih, investasi langsung buka akun, terus bisa loh buat investasi atau pilih SIGAS juga. Bosku, tadi kita udah tanya prospeknya, kemudian tanya fundamental, dan sekarang nih yang lagi hype juga, aku pengen nanya, bosku juga tentunya pengen nanya nih. Kita kan masuk tahun politik ya Pak Andika ya. Sebetulnya ada nggak sih pengaruh terhadap IPO-nya atau listingnya dari SIGAS nanti terhadap politik-politik ini? Ya memang kebetulan momennya karena gini, kita bicara proses IPO di CNG ini memang awalnya adalah dari proses tender yang kita lakukan di Pertamina waktu itu ya. Jadi berangkat dari situ, kemudian kita sudah mendapatkan award tender bahwa kita berhak atau kita diperjanjikan untuk bagaimana mengkomersialkan sumur galian yang akan kita bangun LNG. Itu di awal tahun 2023 ya. Jadi yang notabene memang itu ada proses. Jadi ada proses baik itu pengajuan alokasi ke Migas ya, itu sudah kita lakukan dari tahun ini. Dan memang efek secara politiknya memang tidak ada langsung. Karena memang di Migas ini kan high regulated ya. Tapi regulasi itu sudah disusun, sudah ada ya. Tentukan sebelumnya. Nah,
Dan kita pun rencana pembangunannya juga nanti mungkin baru di sekitar kuartal pertama ya, jadi mungkin setelah pemilu dan betul, dan setelah Februari lah itu baru dimulai, dan durasinya juga minimal 8 bulan lah. Jadi selesai kita mungkin baru beroperasi di akhir tahun 2024. Kita rencananya itu. Jadi sejauh ini prosesnya masih berjalan dan itu tidak ada pengaruh dengan politik. Ya. Dan mudah-mudahan juga ke depan tidak ada pengaruhnya juga dengan pemerintahan yang baru, karena memang kalau di migas itu umumnya sudah tersusun, sudah terbentuk regulasi yang ada. Jadi mungkin kalau terkait dengan kebijakan energi gas ya, itu semua sudah ada regulasinya, tinggal dijalankan, dan mungkin kalaupun ada revisi-revisi mungkin sifatnya temporary aja dan minor ya, jadi nggak banyak. Jadi dan karena kan migas itu kan melibatkan investasi yang besar, betul. Kemudian jangka panjang ya, jadi tidak mudah juga merubah regulasinya. Dan yang berjalan sekarang seperti para pemain minyak dan gas yang besar-besar yang sekarang mengeksplorasi di Indonesia, itu kan juga mereka butuh kepastian juga terhadap investasinya. Artinya sejauh ini kita masih confidence bahwa tahun politik ini tetap berjalan, dan kami juga concern terhadap rencana kami juga, gitu ya. Jadi tidak kami anggap sebagai ya itu hal yang pernah kita alami juga di 2019. Ya, itu juga kita alamin 2019, kemudian 2014. Alhamdulillah kita bisa lewati semua dan itu tidak berpengaruh ke bisnis kita, dan makanya kita merasa bahwa ini hanya kebetulan aja. Biasalah. Jadi semua proses kita sudah jalani dan memang tinggal proses IPO-nya, setelah itu kita realisasikan pembangunan LNG-nya. Jadi insya Allah semua tidak ada. Aman ya Pak ya? Iya, jadi belajar dari kita 2019 ya, 2019, kemudian 2014, karena kita udah 16 tahun jalan, so far kita masih survive dan masih bisa jalan dengan pertumbuhan yang ada gitu. Nah, Bosku, tadi kita udah dengar nih penjelasan dari Pak Andika bahwasanya politik-politik yang sekarang ini nggak akan ngaruh ya Pak ya, tentunya mudah-mudahan amin, sama IPO yang akan datang dari Siges nanti. Oke Bosku, terima kasih ya udah mantengin Ngemil di edisi Siges hari ini. Jangan lupa like, komen, and tonton terus semua yang ada di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit.